Bapak Ibu. Yesus. Oke, jadi kami adalah saya Nurse Dewi dan ini adalah Nurse Alina. Jadi kami yang akan menampingi Bapak di sini selama Bapak melakukan terapi. Saya izin dulu boleh terima kasih. Bapak bisa lihat dong namanya, Bapak bisa bantu sebutkan nama dan tanggal. Nama Agustinus, nama lahir 17 Agustus 1945. Oke, Bapak Agustinus 17 Agustus 1945. Bapak lebih nyaman dipanggil Bapak Agustinus atau ada panggilan lain? Panggil saja Agustus. Yesus, suami saya biasa dipanggil Agus. Oke, Pak Agus ya. Oke, Bapak, jadi kami sudah membaca informasi mengenai kondisi Bapak. Bapak mengalami serangan panik, kegelisahan gitu. Yesus. Jadi kami di sini datang untuk sebelumnya Bapak sudah berapa lama mengalami serangan panik? 2 bulan, sekitar 2 bulan yang lalu sih, so semenjak ada perubahan di kantor, intensitas sudah semakin tinggi, terus saya semakin banyak pikiran dan cemas. Jadi hal yang bikin Bapak merasa cemas ini karena bukan saya memahami apa yang Bapak rasakan ini, tapi kita juga kan nggak bisa kayak mikir yang buruk-buruk yang negatif karena itu bikin kondisi kita juga semakin buruk. Jadi mungkin kami mengetahui dengan Bapak kesini untuk melakukan pengobatan itu udah langkah yang sangat baik yang Bapak bisa lakukan. Ya Bapak, jadi tujuan kami datang ke sini kami akan melakukan kajian terhadap kegelisahan yang Bapak alami selama ini. Bapak bersedia berbincang dengan kami selama 30 menit sampai 45 menit? Yesus, saya juga capek gini terus, so saya pengen sembuh. Nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bapak. Kalau Bapak mau jawab, jawab aja. Tapi kalau misalnya Bapak mau jawab, itu nggak apa-apa. Jadi Bapak bisa ceritakan apa yang Bapak rasakan selama ini. Kami di sini ada untuk membantu Bapak. Jadi Bapak jangan merasa kalau Bapak itu sendirian. Ya baik, sus, tolong bantu suami saya ya. Jadi kami akan bantu sendiri. Sebelumnya Bapak sudah berapa lama mengalami serangan panik ini, kegelisahan ini? Dari kemarin sih, sus. Udah lama sih, tapi kemarin terakhir. Oke, lamanya itu sekitar berapa sampai bulan itu capek Pak? Ya sampai 10 bulan ya. Sebelumnya udah pernah merasakan hal seperti ini nggak? Atau semenjak 2 bulan yang lalu pernah perubahan begitu dan Belum, sus, baru kali ini. ada ketika Bapak merasakan kecemasan ini, apa yang Bapak rasakan? Bapak merasa dalam tubuh Bapak gimana? Saya kadang merasa deg-degan, terus jantung saya berdebar kencang, kadang tangan saya sampai dingin, sampai kayak jadi sus. Saya pokoknya takut banget, sus. Ini selama Bapak merasakan ini ada respon dari tubuh nggak Pak? Misalkan kalau orang cemas gitu ya, dia suka gemeteran gitu, terus tangannya dingin, kalau Bapak itu dari mana? Yesus, sebentar kemudian, sus. Oke, saya tahu apa yang Bapak alami sebelumnya. Selama Bapak mengalami kondisi seperti ini, Bapak ada konsumsi obat tertentu seperti barangkali kesan atau Bapak ada konsumsi apa? Sejauh ini tidak, sus. Oke Pak, selanjutnya saya Nurse Alia yang akan bertanya ya. Oke, pertanyaan pertama, apakah Bapak memiliki penyakit seperti hipertensi atau diabetes mellitus? Tidak, sus. Tidak ada diskusi. Oke, berarti Bapak tidak punya penyakit hipertensi atau diabetes mellitus. Nah, Pak, kan tadi Bapak bilang bahwa masalah ini telah dialami selama 2 bulan, kurang lebih 2 bulan ya Pak, semenjak ada perubahan di kantor. Nah, apakah Bapak sudah periksa atau melakukan pengobatan lain? Baru kali ini sih, sus. Soalnya pas awal saya itu saya pikir itu cuma cemas biasa aja. Saya pikir mungkin cuma pikiran soal pekerjaan biasa, tapi lama kelamaan buat saya jadi nggak tenang, jadi nggak nyaman dengan keadaan seperti
saya bingung harus mengerjakan apa duluan agar bisa memenuhi tuntutan dari kantor. Dan untung ada istri saya sus yang mengajak saya untuk periksa, ya kan Bu? Iya sus, akhir-akhir ini saya merasa ada yang aneh dengan suami saya. Kadang saya bertanya, kenapa mas? Tapi jawabannya tidak apa-apa. Dan tidurnya pun selalu larut. Biasanya kadang jam 2 sampai jam 3 baru bisa tidur. Makanya saya mengajak suami saya datang ke sini untuk konsultasi sus. Ya sus, saya banyak pikiran soalnya saya takut kalau itu saya dipecat gimana, nanti anak saya gimana, istri saya gimana, mereka makan apa, anak saya sekolahnya gimana, saya takut dipecat. Pokoknya saya takut sus, gimana, saya buat apa? Berarti masalah yang Bapak alami ini yang akhirnya membuat Bapak sulit tidur seperti yang Ibu katakan ya, berpikiran, sangat cemas. Nah, Pak, saya mau tanya lagi, apa yang Bapak, apakah Bapak mengalami ini terakhirnya itu kapan? Apa di saat Bapak mengalami cemas atau serangan panik ini terakhirnya kapan? Kemarin yang panik itu kemarin ya sebelum masuk rumah sakit. Berarti sehari atau 2 hari sebelum masuk rumah sakit? Sehari kemarin. Oh iya, berarti sehari sebelum masuk rumah sakit. Nah, Pak, bagaimana sih respon keluarga, teman, atau orang-orang yang ada di lingkungan Bapak ketika Bapak mengalami kecemasan ini? Saya mendukung suami saya sus, tapi saya bingung bagaimana cara untuk mengatasinya. Saya juga kasihan melihat suami saya seperti ini. Ya yang paling mendukung itu istri saya sus, tapi itu karena saya banyak pikiran kadang saya suka menghindar dari dia. Oke, berarti Bapak punya dukungan yang positif dari keluarga, tapi Bapak yang menarik diri. Nah, kalau misalnya di kantor atau di tempat kerja Bapak bagaimana? Saya juga sering diam di kantor Bu, soalnya saya sering kadang panik, kadang cemas, jadi saya takut dianggap aneh sama orang-orang dan saya juga takut dianggap lemah sus sama teman-teman saya. Oke, berarti Bapak juga menarik diri ya di tempat kerja. Nah, Pak, apakah misalnya ayah atau ibu dari Bapak sendiri pernah mengalami masalah ini? Tidak ada selalu. Oke, Pak, saya mau bertanya pekerjaan atau posisi Bapak di kantor itu sebagai apa dan Bapak pendidikan terakhirnya itu apa ya? Saya pendidikan terakhirnya itu sarjana manajemen sus, terus saya di kantor tuh di bagian keuangan, tapi ada masalah tentang keuangan sus. Pokoknya uang yang saya hitung tuh kurang sus, jadi saya takut nanti kalau atasan saya marah gimana, nanti kalau pokoknya saya takut dipecat sus, nanti pokoknya soalnya saya belum melaporkan keuangan itu sus. Kalau saya lapor terus atasan saya dia kurangnya walaupun yang sedikit ya sus, tapi saya takut sus, itu nanti istri saya gimana, dia akan belanjanya gimana sus, terus anak saya di sekolah, dia sekolahnya uang apa, terus makan mereka gimana sus. Pokoknya saya takut banget sus, ini gimana nanti. Oke, saya mengerti perasaan Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih yang Bapak lakukan ketika Bapak mengalami cemas ini? Kemudian saya hanya bisa diam saja, terus minum air, terus nggak tahu mau ngapain lagi sus. Kemudian saya nggak tahu apa. Apakah ketika Bapak mengalami hal ini, Bapak melukai diri sendiri atau orang-orang yang ada di sekitar Bapak? Tidak, saya diam saja sus. Nah, Pak, dari semua yang telah kita kaji, bagaimana perasaan Bapak setelah belajar ini? Masih agak sedikit cemas sih sus. Oke, tapi apakah Bapak merasa lebih tenang ketika sudah bercerita? Lumayan tenang sih sus, saya jadi bisa lebih terbuka sih, soalnya selama ini saya lebih pendam, soalnya takut sus. Oke, jadi Pak, Bu, kami siap menjadi tempat Bapak untuk bercerita ya Pak ya. Jadi jangan ragu untuk menyampaikan perasaan Bapak. Oke, berarti Bapak mengalami kecemasan, kemudian Bapak juga tidak tahu hal positif apa yang bisa dilakukan ketika mengalami hal tersebut, dan kemudian Bapak ketika mengalami hal ini Bapak
malah berpikir tentang pekerjaan Bapak. Nah, tapi satu hal yang baik ketika Bapak tidak menyakiti diri sendiri atau orang lainnya. Oke, jadi Pak, Ibu, sesuai dengan hasil pengkajian yang telah dilakukan oleh teman saya dan juga saya melihat di sini bahwa Pak Agus mengalami yang namanya ansietas. Ya, berhubungan dengan krisis situasional di tempat kerja, gitu ya, ditandai dengan seperti yang Bapak Agus bilang bahwa Bapak Agus mengalami kecemasan, khawatir berlebihan, takut berlebihan, seperti itu. Sus, apa sih ansietas itu? Kira-kira berbahaya nggak bagi suami saya? Oke, Pak, Bu. Jadi ansietas adalah kondisi mental yang dimana ditandai dengan ketika kita khawatir, kemudian kita takut yang berlebihan dan diri kita sendiri yang mengalami itu tidak bisa mengendalikannya. Nah, hal ini dapat berbahaya kalau tidak ditangani dengan tepat dan benar. Kita kesini ya. Ya. Nah, pada kasus-kasus yang parah, ansietas ini dapat memicu depresi, kemudian penyalahgunaan zat-zat, dan juga sampai kepada pemikiran untuk bunuh diri atau menyakiti diri sendiri. Nah, Pak Bu, ansietas ini dapat diobati dengan terapi dan juga penggunaan obat-obatan atau kombinasi keduanya, seperti itu. Nah, kenapa saya bilang ansietas? Karena dari tanda dan gejala yang Bapak Agus sampaikan bahwa Bapak Agus merasa cemas, khawatir, sulit tidur, kemudian tanda fisiknya itu menggerakkan tangan, ya tadi saat kita wawancara, kemudian nada bicaranya khawatir, kemudian wajahnya, ekspresi wajahnya tegal, kemudian dia ada takut berlebihan, gemetaran, kemudian jantung berdebar. Nah, Pak Bu, jadi di sini saya dan juga teman saya dan perawat-perawat yang ada di sini serta nakes-nakes yang lain akan membantu Bapak dan Ibu tentunya Kak Agus. Hasil pekerjaan hari ini akan kami berikan kepada dokter untuk tindakan selanjutnya. Nah, di sini kami akan membantu Pak Agus dalam melaksanakan teknik relaksasi nafas dalam dan juga bagaimana sih cara mengenali tanda-tanda kecemasan. Nah, kita akan melakukan yang namanya strategi pelaksanaan tingkat 1. Nah, ini akan dilakukan di sini saja. Kalau Bapak dan Ibu bersedia, kita akan lakukan besok jam 9 pagi. Kami bersedia, Sus. Ya, baik Pak. Mungkin ini butuh waktu 30 menit ya. Kalau Bapak dan Ibu sudah bersedia, kita akan bertemu besok. Apakah punya pertanyaan? Tidak ada, Sus. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan bertemu besok ya Pak. Selamat mempersiapkan diri. Saya berharap Pak Agus bisa untuk hidupnya malam ini, dan Ibu saya mohon untuk tetap menemani suaminya. Ada pertanyaan, permisi, terima kasih.